Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasan Ali dengan NIM 2511210039 yang pada kali ini akan menyampaikan mengenai sistem reproduksi laki-laki. Yang dimana dosen pembimbing kami adalah Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki yang merupakan sistem yang berfungsi menghasilkan sel sperma. Nah, apa itu sistem reproduksi laki-laki? Sistem reproduksi laki-laki merupakan sistem yang berperan penting dalam proses reproduksi manusia. Nah, peran utamanya adalah memproduksi sel sperma di testis dan kemudian melepaskannya ke dalam tubuh wanita melalui penis. Bila sel sperma berhasil mencapai sel telur dan terjadi pembuahan, maka akan terbentuk embrio yang berkembang menjadi bayi selama kehamilan. Sistem ini juga berfungsi di bawah kendali hormon yang memengaruhi fungsi seksual dan reproduksi pada pria. Nah, selain menghasilkan sperma, sistem reproduksi pria juga bertanggung jawab memproduksi hormon-hormon yang berperan dalam pubertas dan perkembangan ciri seksual sekunder seperti perubahan suara, kemudian pertumbuhan otot, kemudian serta tumbuhnya rambut di wajah dan tubuh. Dengan demikian, sistem reproduksi pria memiliki peranan yang tidak hanya dalam reproduksi tetapi juga dalam pembentukan karakteristik fisik pria dewasa. Nah, yang pertama adalah penis. Nah, penis sendiri adalah organ reproduksi eksternal utama pada laki-laki yang memiliki fungsi ganda, yaitu untuk hubungan seksual dan buang air kecil. Nah, penis ini tersusun dari jaringan spons dan memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat mengalami ereksi ketika terisi darah, terutama saat adanya rangsangan seksual. Ereksi penting agar penis dapat memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita saat berhubungan seksual. Kemudian di dalam penis juga terdapat yang namanya uretra, yaitu sebuah saluran panjang yang menjadi jalur keluarnya urin serta air mani yang mengandung sperma. Meskipun pada keduanya ini memiliki jalur yang sama. Nah, tetapi terdapat mekanisme khusus yang memastikan bahwa urin tidak keluar bersamaan dengan sperma. Jadi ketika urin itu keluar, tidak mungkin sperma itu keluar bersamaan dengan urin, sehingga fungsi reproduksi itu tetap optimal. Kemudian yang kedua ada testis. Penjelasannya adalah testis adalah keranjang reproduksi wanita yang memiliki jumlah. Nah, testis ini juga sebagai pengatur suhu. Kemudian testis memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi jutaan sperma setiap hari dan menghasilkan hormon seks pria, terutama testosteron. Nah, hormon ini mempengaruhi perkembangan ciri seksual pada masa pubertas seperti suara yang semakin dalam dan perkembangan otot. Di dalam testis berlangsung proses spermatogenesis, yaitu pembentukan dan pematangan sperma. Sperma yang dihasilkan akan disimpan sementara epididymis dialirkan menuju saluran sperma. Fungsi ini menjadikan testis sebagai pusat dari seluruh aktivitas reproduksi laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga adalah kulup atau biasa disebut dengan lipatan, yang biasanya kalau misalkan pada anak kecil itu yang belum disunat itu masih ada. Nah, tapi ketika sudah besar itu kulup biasanya dipotong dan dibuang agar ketika seseorang itu melakukan buang air kecil
ketika dibersihkan agar lebih bersih dan tidak tertinggal sisa-sisa kotoran pada kulup. Karena ketika kulup itu belum disunat atau belum dibuang, terkadang masih banyak sekali sisa kotoran yang menempel ketika selesai buang air kecil. Nah, kulup merupakan lipatan kulit yang dapat ditarik dan menutupi bagian kepala penis atau glans. Nah, fungsinya adalah melindungi ujung penis terutama pada masa kanak-kanak. Nah, makanya sebab tadi ada beberapa budaya atau agama yang mengharuskan untuk berkhitan. Tak lain tak bukan, khitan juga memiliki manfaat, yaitu sebagai untuk membuang kulup agar lebih bersih ketika membersihkan sisa-sisa dari buang air kecil. Kemudian yang keempat ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi dua testis, yang menjadi tempat penyimpanan dua testis yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai tempat testis berada. Selain sebagai pelindung dari testis, skrotum juga bertugas mengatur suhu testis. Suhu testis harus lebih rendah dari suhu tubuh agar produksi sperma harus berjalan optimal. Oleh karena itu, skrotum dapat mengendur atau mengencang. Nah, biasanya ketika udara dingin itu skrotum akan mengencang. Nah, berbeda hal ketika udara itu panas atau ketika terkena air hangat, maka dapat dilihat kalau skrotum itu akan mengendor. Tergantung pada suhu dari tubuh sesuai kondisi lingkungan. Nah, kemudian yang kelima adalah uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi uretra adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian selain mengeluarkan urin, uretra juga sebagai tempat keluarnya air mani saat ejakulasi. Nah, sistem reproduksi pria memiliki mekanisme pengaturan khusus agar urin dan sperma tidak keluar pada waktu bersamaan sehingga menjaga keberhasilan fungsi reproduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran sperma atau biasa disebut dengan vas deferens. Saluran sperma bertugas mengangkut sperma dari testis menuju uretra. Dalam perjalanannya, sperma akan bercampur dengan cairan dari kelenjar reproduksi untuk membentuk air mani. Proses ini sangat penting karena sperma yang keluar dari testis belum siap membuahi sehingga perlu diperkaya dengan zat gizi dan pelindung dari kelenjar reproduksi. Kemudian kelenjar reproduksi pada pria, beberapa kelenjar pada sistem reproduksi pria seperti kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulbouretra berfungsi untuk menghasilkan cairan, kemudian untuk melindungi dan menutrisi sperma. Nah, yang kedua, membentuk air mani yang dapat mengalir dengan baik, kemudian membantu mengatur aliran urin. Kemudian yang selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat menyimpan urin meskipun berada di dalam sistem ekskresi. Nah, posisinya berdekatan dengan sistem reproduksi. Kandung kemih memiliki sinyal ke otak saat urin penuh dan harus dikeluarkan. Kemudian, kedekatan anatomi membuat pentingnya koordinasi antara sistem ekskresi dan sistem reproduksi dalam mengatur aliran uretra. Nah, mekanisme pergerakan sperma dan urin pada jalur sperma. Yang pertama pada jalur sperma, yang pertama adalah melalui testis, kemudian epididymis, kemudian melalui saluran sperma, kemudian kelenjar reproduksi. Setelah kelenjar reproduksi itu akan melewati uretra, kemudian akan dikeluarkan melalui penis. Nah, pada jalur urin, kandung kemih pertama melalui kandung kemih, kemudian melalui uretra, kemudian keluar melalui penis. Sistem otot katup harus khusus memastikan bahwa air mani dan urin tidak bercampur, terutama saat ejakulasi. Kemudian peran sistem reproduksi pria dalam kehidupan. Yang pertama, mendukung perkembangan hormon pria. Kemudian kedua, menjaga identitas seksual dan fungsi seksual.
dan berperan penting dalam kepuasan seksual, kemudian mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari poin yang sudah saya sampaikan tadi, sistem reproduksi pria memiliki struktur yang tersusun secara spesifik dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu memproduksi, menyimpan, dan menghantarkan sperma menuju tubuh wanita. Organ-organ seperti penis, testum, skrotum, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi memainkan peran penting dalam memastikan reproduksi dapat berlangsung. Semua mekanisme ini terjadi di bawah kendali hormon yang mengatur fungsi tubuh pria dari pubertas hingga dewasa. Nah, dengan memahami anatomi dan fungsi sistem reproduksi pria secara lengkap, kita dapat lebih bijak dan menjaga kesehatan reproduksi, terutama bagi pria sendiri, dan kemudian menghargai pentingnya peran sistem ini dalam kehidupan manusia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.